Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Bandung Barat. Saya Luciana Oktariani dari SMP Negeri 2 Sindangkerta. Saya Denny Suhendang dari SMPN 4 Gunung Halu. Saya Indra Bila dari SDN Cicadas. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oh iya Pak, nanti akan melakukan proses coaching ya Pak? Boleh. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Pak? Boleh. Jadi kita akan mendiskusikan bagaimana rubrik penilaian percakapan coaching ya Pak ya? Iya, iya. Baik, Pak, pada saat coaching antara coach dengan coaching akan saya amati dan saya akan menilai rubrik penilaian coachingnya apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum ya Pak. Kemudian saya juga akan melihat apakah Bapak sudah menerapkan kompetensi inti coaching, yaitu memberikan pertanyaan berbobot seperti sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach ya. Dan juga nanti juga saya ingin melihat juga dan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Dan jangan lupa Bapak juga harus menerapkan prinsip coaching ya Pak ya. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang ingin Bapak tanyakan. Ini kaitan dengan kompetensi ya Bu. Mungkin saya akan mengembangkan beberapa kompetensi dalam coaching kali ini, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiganya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Pak ya? Iya. Yang terjadi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya? Ya. Coba Bapak di antara ketiga itu kompetensi mana yang spesifik yang akan Bapak kembangkan? Ini untuk kompetensi yang saya kembangkan, diantaranya itu mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian setelah mendengarkan aktif, saya akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada aktif tersebut. Setelah Bapak sampaikan kompetensi yang ingin dikembangkan, kira-kira ketercapaiannya apa nih yang bisa didapatkan dari coaching yang akan Bapak lakukan itu? Ketercapaiannya bisa dilihat dari apa aja Pak? Ini untuk ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching tersebut itu diantaranya mendapatkan solusi permasalahan dengan coaching ya. Kemudian dapat atau tahu cara-cara menyelesaikan permasalahan dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya. Mungkin itu yang akan saya kembangkan. Jadi indikator pencapaiannya itu saat coaching itu sudah menemukan sendiri permasalahannya ya, solusinya. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak. Semoga Bapak bisa melakukan proses coaching yang sebaik-baiknya ya Pak ya. Setelah proses coaching kita akan kembali ngobrol lagi ya Pak. Iya, siap. Nah, enggak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam Pak Den. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Denny? Alhamdulillah Pak Indra. Ini sebelumnya saya mohon maaf yang kali ini mengganggu aktivitas Pak Indra. Ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kaitan dengan coaching. Yang pertama mungkin ada keterkaitan baik itu di sekolah saya ataupun di sekolah Pak Indra sendiri ya. Ini yang mungkin untuk pertanyaan pertama ini kaitan dengan bullying. Apakah di sekolah yang Bapak ampuh itu sering terjadi bullying? Kalau
tentang bullying di sekolah saya mungkin kalau konsepnya bullying secara fisik memang tidak ada, tapi untuk bullying yang lain yang mungkin saya pikir kelasnya ya kayak bullying verbal, kayak bullying dikucilkan, diisolasi, ada gitu Pak. Sebagian ada. Nah ini kira-kira untuk kaitan dengan bullying tersebut itu, ini apa sih yang mempengaruhi peserta didik tersebut melakukan kegiatan bullying tersebut? Sejauh ini yang saya lihat di sekolah, yang keseharian saya di sekolah lihat, ketika ada yang saya pikir itu bullying itu ketika menurut saya ya memang ada dari yang dibulinya juga faktornya. Ketika mereka yang kadang kalau dari anak-anak, kebetulan saya di sekolah dasar gitu makanya di sekolah itu kadang anak terlihat kayak murung, kayak gampang nangis, cengeng gitu. Soalnya teman-teman yang lainnya itu justru malah seneng gitu menggodanya, sehingga menurut saya itu pembulian juga, karena pada akhirnya anak itu kadang emosional gitu Pak, kadang berusaha untuk melukai yang membulinya ya. Kadang yang membulinya itu bukan satu orang juga jatuhnya, jadi teman-temannya yang di kelas itu yang banyak itu membuli satu orang itu, karena faktornya menurut saya karena dianya sendiri yang terlihat mudah sekali emosional, mudah sekali cengeng, jadi malah suka anak-anak seperti itu. Ya. Jadi berbagai faktor ya. Iya. Itu terjadinya. Kemudian ini kaitan dengan pertanyaan selanjutnya, ini kira-kira bagaimana untuk melakukan pencegahan terhadap bullying tersebut? Bismillah. Sejauh ini yang di sekolah gitu, terutama saya sudah mengantisipasi untuk tidak terjadinya itu dengan berbagai hal. Salah satunya adalah dengan penyampaian tentang bullying itu sendiri, baik itu dalam acara terkadang yang lingkupnya menjadi terdengar luas oleh semua siswa, kemudian di kelas juga terkadang diselip-selipkan bagaimana bullying itu terjadi, efek dari bullying juga terhadap anak-anak itu supaya mereka juga tahu, sehingga harapannya itu sebenarnya ya mereka saling memahami gitu, ketika kalau ada bullying itu ini loh faktornya itu seperti itu. Ini untuk pertanyaan selanjutnya, ini kelihatannya ya sudah mulai saya bisa memahaminya. Ini kaitan dengan bullying tersebut itu, kira-kira dampak dari bullying tersebut bagi anak ataupun bagi sekolah? Kalau lingkupnya bagi sekolah terkadang memang suka ada dari orang tua gitu, ada omongan dari orang tua memang kadang ini guru kok membiarkan hal itu terjadi, kadang seperti itu. Kemudian dampak bagi anaknya menurut saya, kalau yang saya lihat itu yang terbulinya itu anak itu jadi jadi bahan olok-olokan gitu Pak. Kadang dia jadi menyendiri, kadang berteman juga jadi terbatas, ya itu. Jadi anak-anak itu kadang mancing juga supaya dia emosional, supaya dia terpancing, karena mungkin bagi mereka merasa lucu hal-hal seperti itu sih Pak. Dampaknya itu jadi yang terbuli itu kadang dalam pembelajaran juga jadi merasa dia nggak percaya diri. Terima kasih ya Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir kaitan dengan bullying tersebut. Ini tadi kan sudah kaitan dengan pencegahan. Sekarang ini kaitan dengan terakhir penanganan bullying yang dilakukan sekolah, bukan ke internal atau bukan ke pribadi anak tersebut, tetapi ini ruang lingkupnya sekolah. Ini bagaimana penanganan pihak sekolah untuk
memastikan tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu? Eh, Kalau lingkupnya secara sekolah memang ada program dari pemerintah untuk pencegahan bullying itu dengan berbagai materi-materi yang diberikan kepada sekolah untuk diimplementasikan di sekolah. Jadi ketika sudah di sekolah, kepala sekolah khususnya selalu berupaya untuk mencanangkan sekolah anti bully, sekecil apapun, seperti yang tadi jauh-jauh gitu kok ketika ada bullying hal-hal dengan fisik gitu. Karena anak kecil kadang emosinya tidak bisa kita kontrol juga. Kadang saya juga ketika kalau ada anak terganggu secara emosinya, kadang kita tidak bisa menahannya gitu ya. Sehingga sekolah mengantisipasinya itu dengan cara sudah jelas ketika penyampaian anti bullying itu dilakukan di setiap Senin di ketika upacara. Kemudian kepada guru-gurunya juga diberikan keleluasaan untuk belajar materi anti bullying. Terkadang ada juga di gugus, ada juga di kecamatan mengadakan kayak seminar-seminar kayak gitu. Kalau ada ya tinggal kita implementasikan juga. Selain itu juga sekolah membiasakan untuk saling sapa gitu Pak, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mengucilkan, tidak ada lagi bully-bulian tentang ngejek, olok-olok seperti itu Pak. Terima kasih Pak Indra ya. Jadi kaitan dengan bullying tersebut memang ya, ini di tiap sekolah ada ya. Iya. Kemudian penanganan yang dilakukan oleh Pak di sekolah termasuk Pak Indra dan rekan-rekan kerjanya mungkin sudah melakukan beberapa hal yang memang untuk antisipasi baik itu secara personal maupun sekolah. Terima kasih atas waktu yang diluangkannya Pak. Mohon maaf kalau tidak ada hal yang kurang berkenan. Itu saja. Ya. Terima kasih juga Bapak sudah memberikan waktu coaching bagi saya sehingga saya merasa tercerahkan juga tentang apa saja yang perlu saya lakukan, apa yang saya dengan rekan sejawat lakukan sebagai ruang lingkup sekolah, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal-hal yang bullying sekecil apapun itu. Iya. Terima kasih. Itu saja mungkin ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah berjalan lancar Pak? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Baik. Alhamdulillah ya Pak, setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan Bapak pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bapak tadi selama coaching? Ini alhamdulillah untuk tadi pelaksanaannya saya sudah melakukan dengan mengacu kepada alur tirta Bu ya, dimana saya itu menanyakan kaitan dengan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga itu menggali potensi dari kunci tersebut untuk menemukan solusi. Jadi baik Bapak, tadi Bapak sudah berhasil ya Pak ya melakukan coachingnya dengan alur tirta ya Pak. Sudah menyampaikan alur tirta, menyampaikan tujuan, kemudian Bapak juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching ya Pak. Terus Bapak juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana atau tindakan yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bapak juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching ya Pak, agar rencana yang dilakukan itu dapat berjalan dengan baik. Oke, saya sudah mendengar percakapan Bapak dengan coaching. Saya juga sudah fokus terhadap coaching. Artinya saya juga melihat Bapak sudah ada present ya, kehadiran penuh. Kemudian Bapak juga sudah bisa mendengarkan aktif dan
juga tadi saya lihat juga Bapak sudah bisa ya mengajukan pertanyaan yang berbobot yang menggali potensi dari Koci itu sendiri ya Pak. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan Koci, saya sangat terkesan ya Pak, luar biasa sekali yang sudah Bapak lakukan itu untuk proses coaching hari ini Pak. Iya, iya. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya, Amin. diberikan kemudahan lagi ya Pak dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Ya. Oh iya, saya ada pertanyaan satu lagi Pak, boleh? Boleh, silakan. Baik, untuk kedepannya nih, untuk mengembangkan kompetensi Bapak sebagai coaching lagi nih, ada gak kompetensi lagi yang ingin Bapak dalami atau yang ingin Bapak tingkatkan lagi untuk kedepannya berdasarkan hasil coaching yang tadi? Ini untuk pelaksanaan kedepannya mungkin insya Allah ini saya itu akan tetap mengembangkan Bu. Ini diantaranya saya akan mendalami kaitan dengan memahami alur data tersebut. Kemudian saya juga akan melakukan coaching, kemudian coaching tersebut itu bisa lebih baik lagi dan mencapai tujuan tersebut. Baik, sangat bagus sekali, luar biasa. Jadi Bapak ingin meningkatkan lagi alur tirtanya ya Pak ya dalam proses coaching gitu, supaya lebih baik ke depannya. Baik Bapak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini Bapak. Bapak sudah melakukan coaching dengan baik dan saya juga sudah mengobservasi Bapak bersama Koji. Saya akhiri dulu sampai di sini observasinya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.